Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, nah hari ini podcast kreatif MTS Negeri 3 Banyuwangi, bincang-bincang santai juga serius karena ini kita akan membahas soal usaha kesehatan sekolah dan madrasah. Dan di madrasah tempat kita ini podcast mempunyai prestasi tingkat nasional hingga menjadi rujukan serta studi tiru. Sudah ada yang dari Aceh, dari Sulawesi. Nah, prestasi terakhir selain UKS juga juara PMR se-Jawa Timur. Narasumber kita kali ini pertama Ibu Dr. Dr. Anda Mami Yuliarti. Nah, beliau sekretaris pelaksana di MTSN 3 Banyuwangi ini. Kemudian ada Bapak Pipit Haryono, Eskep MPD, beliau dari Forum Banyuwangi Sehat, juga tim pembina UKS M Kabupaten Banyuwangi, juga beliaunya ini di Pokja 4 TPPKK Kabupaten Banyuwangi. Dan ada pembina UKS Kecamatan Serono, Ibu Suryati. Nah, bahwasanya UKS dan usaha kesehatan madrasah tidak hanya di sekolah. Kepala desa, camat, bupati ini menentukan sekali program UKSM. Dan bagaimana program ini tidak sekedar menyiapkan ruang UKS, tapi program PABS-nya berhasil. Nah, sekarang kami ke Bu Mami dulu. Nah, Bu Mami, apa yang menyebabkan proses kaderisasi di sini? Jadi kaderisasi kan beratnya karena yang sudah jadi, yang sudah hebat kan lulus. Nah, tapi bagaimana sistem masih berjalan? Nah, apa kunci suksesnya? Terima kasih. Sebenarnya niat kita sebagai pendidik itu satu, kita transfer ilmu dengan ikhlas. Nah, begitu ilmu yang kita berikan ke anak-anak itu hasilnya kelihatan, maka kita akan semakin semangat untuk melanjutkan apa yang kita lakukan. Dari awal kita membentuk kader kesehatan remaja yang di bawah binaan dari Pak Pipit ini, kami bertahun-tahun sudah. Itu dari kader awal, alhamdulillah sukses. Dan dari sukses itu melecut motivasi kami untuk selalu pengkaderan terus. Itu Pak yang membuat kita menjadi semangat untuk mengkader dari tahun ke tahun. Nah, kemudian kan tidak bisa sendirian UKS atau PMR bidang kesehatan berjalan sendiri, ekstrakurikuler, kokurikuler, sama intranya. Bagaimana sistem di sini dengan dirijennya, manajernya, kepala madrasah ini? Ya, alhamdulillah untuk proses ini Pak, bagaimana agar bisa berjalan dengan baik, tentunya kita koordinasi Pak. Jadi koordinasi kita tidak putus. Mulai dari kita paling bawah ini sebenarnya kalau namanya tim pelaksana paling bawah, kita koordinasi ke yang lebih atasnya dari tim pembina kecamatan, tim pembina kabupaten, dan kita kerjasama yang intern lagi dengan tim promotor UKS yang hanya ada di Kabupaten Banyuwangi kebetulan. Itu yang membuat kita semakin semangat karena beliaunya itu tidak bosan-bosan selalu memberikan masukan, memberikan binaan yang luar biasa untuk kami. Jadi koordinasi. Bisa digambarkan, dijelaskan kantin sehat sama ruang UKS-nya itu ada gambarannya bagaimana? Kok bisa menjadi optimal di MTSN 3 ini? Gini Pak, di UKSM itu kita terbagi ke pokja-pokja. Salah satunya adalah pokja kantin. Nah, sementara kantin itu adalah kebutuhan utama kalau untuk
anak-anak kita, karena itu tempat anak kita untuk mengisi gizi, Pak. Jadi dari pojok kantin itu yang kita godok, kemudian kita koordinasi dengan madrasah. Jadi pengelola itu sebenarnya dari madrasah, tapi yang bekerja di harian itu dari tim Pokja UKS-nya. Jadi yang di Pokja kantin gitu. Jadi Pokja kantin itu bagian dari UKS. Sehingga ada link, Pak, ada masuk ke situ. Nah, kalau anak-anak ditanya, Bu, tugas kita itu di Pokja kantin apa? Jawab aja sebagai polisinya UKS, polisinya kantin, saya gitu. Maksudnya kalian tuh mengawasi bagaimana jalannya kantin itu, termasuk kebersihan lingkungan, kebersihan makanan, mana makanan yang boleh dan mana makanan yang kurang sehat untuk kita. Itu tugasnya anak-anak seperti itu. Juga menghindari atau mengurangi plastik dan lain-lain. Salah satunya itu sebenarnya untuk mengurangi sampah plastik itu sebenarnya. Nah, sekarang kami ke Pak Pipit Haryono. Nah, sebagai pembina kabupaten kan tidak hanya membina MTSN 3 ini. Nah, bagaimana situasi madrasah kabupaten maupun dokter cilik se-kabupaten, serta bisa dijelaskan ini ada inovasi gerakan sekolah sehat oleh Dinas Pendidikan. Mohon izin, Bu, sama Bu Mami. Jadi Pak Agu, selama ini memang kami dari tim pembina UKS Kabupaten sudah melaksanakan kegiatan pelatihan. Umumnya itu pada kepala sekolah dan guru UKS. Cuman sasarannya memang tidak semuanya berjalan di masing-masing daerah. Makanya pada saat ini kita dari Forum Banyuwangi Sehat juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di sekolah, khususnya di madrasah juga, di sekolah juga kita adakan kegiatan pelatihan. Sasarannya tidak lagi per kabupaten, Pak. Jadi kita per kecamatan ini juga salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh tim pembina UKS Kabupaten, mengingat dalam 9 tatanan kota sehat itu salah satunya adalah pendidikan sehat. Makanya kenapa pada hari ini kita datang di MTSN Serono ini, berharap sekolah-sekolah di sekitar MTSN ini bisa menjadi mencontoh di sini. Jadi perilaku baiknya di sini, seperti yang kami sampaikan di pemateri tadi, bahwasanya UKS itu kan kita membiasakan anak-anak kita itu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini tidak mudah, karena kebiasaan mereka di rumah seperti apa, dibawa ke sekolah. Nah, kalau sekolah tidak punya filter, maka hasilnya anak-anak ini akan membawa dampak buruk yang ada di rumah, itu dibawa ke sekolah. Contoh, di rumah ada anak yang lihat orang tuanya rokok. Bisa jadi, karena dia membiasakan di rumahnya itu suka ngerokok, dibawa ke sekolah, Pak. Nah, filternya itu apa? UKS ini, Bu Mami. Jadi UKS ini sebagai filter bagaimana anak ini jangan sampai kebiasaan buruk yang ada di rumah dibawa ke sekolah. Tetapi malah sebaliknya, apa program UKS yang didapatkan anak yang ada di sekolah atau madrasah itu bisa dibawa ke rumah. Contoh, kebiasaan untuk menolak adanya rokok di sekolah. Kebiasaan anak menolak adanya sampah plastik yang berserakan di sekolah, dibawa ke rumah. Tidak ada orang tua itu buang sampah sembarangan, seperti program PKK, Bu. Sampah selesai di rumah. Berikutnya juga di sekolah gitu, sampah selesai di sekolah. Jangan sampai adanya sekolah itu justru akan menimbulkan sampah di luar sekolah. Harus selesai. Nah, menarik sekali, dan tentunya sudah, Pak, siap menghibahkan diri ini untuk UKS maupun UKM. Nah, bisa memberi nomor HP-nya dengan hingga siapapun, nah seandainya konsultasi maupun mengundang, ini nah ya bisa disebutkan. Ini nomornya baru. Oke. Jadi nanti teman-teman yang mungkin ya di rumah atau di sekolah yang ingin konsultasi langsung dengan program UKS, jadi bisa menghubungi nomor kami di 081 081 231 231 629 629 719. nomor pribadi kami. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin belajar tentang terkait UKS bisa. Jadi Pak Agu, kami memang menciptakan sekolah-sekolah percontohan di beberapa kecamatan, salah satunya di MTSN ini. Sampai MTSN ini tidak ada sekolah yang
mau bersaing dengan di sini Pak kalau UKS-nya. Karena memang standarnya sudah nasional gitu ya. Jadi harapannya kalau setiap lomba itu MTS jangan dilibatkan kalau di kabupaten sampai gitu. Karena memang sebenarnya tujuan kami bukan di lomba Pak. Memang kebiasaan tadi itu. Jadi kalau teman-teman yang ada di rumah atau sekolah-sekolah mau belajar ke MTS Rono ataupun ke Stikes Banyuwangi. Kami di Stikes Banyuwangi juga punya percontohan pengelolaan sampah terintegrasi. Jadi kalau misalnya mau diterapkan di sekolah cocok sekali Bu. Jadi kami sudah punya standar itu. Dari kementerian juga datang kemarin kita sebagai salah satu titik pantau STPM Award tingkat nasional. Terus kita dirjen dari kementerian juga datang dan beberapa perwakilan dari kepresidenan Bu datang di Stikes Banyuwangi. Kita mau memberikan contoh juga terkait dengan pengelolaan sampah, program UKS, yaitu terintegrasi. Sesuai kerjasama 4 menteri. Nah, bahasanya camat, kepala desa berperan penting. Dan alhamdulillah dari pembinaan Forum Banyuwangi Sehat di Aula MTSN 3 Banyuwangi ini, nah, tadi dari guru-guru SD lewat koordinator Satkordikjam nyampaikan 45 SD sekecamatan sudah siap, bahkan ada SDN 3 Sumbersari masuk 10 besar. Nah, bagaimana ini Bu Suryati? Nah, sebagai pembina UKS ini dan tadi juga diungkapkan bagaimana untuk mendukung UKS ini, di samping di sekolahan ini ada BOS atau BOM, ini ada Musreng Bangdes, ADDDD juga bisa mendukung program kesehatan ini. Monggo. Terima kasih Pak Agus. Sebenarnya kalau dari pemerintah itu sudah banyak dana yang dikucurkan yang khususnya untuk kesehatan. Mungkin itu karena kan kita punya banyak menteri tadi ya, sama di desa juga banyak, di kabupaten banyak dinas instansi yang mendukung itu. Sebenarnya kalau untuk UKS di Kecamatan Seron itu memang udah jarang Pak. Dulu pernah di sini tahun 2008, saya juga sering turun waktu itu. Ya. Terus karena mungkin kelemahan biasanya di pemerintah itu karena ganti-ganti orang itu biasanya sudah ganti misi-misi gitu ya, yang melanjutkan misalnya kayak saya di Sekjam, mungkin saya nggak tentu di sini terus itu. Biasanya kalau melemahnya kegiatan itu biasanya di situ karena seringnya mutasi, seringnya ganti orang, itu bisa kan masing-masing beda ya kalau untuk mendukung kegiatan itu. Insya Allah kalau di Kecamatan Seron ini memang sudah jalan semua Pak. Anggaran pun mulai dari kesehatan ada di PKK, ada di Posyandu, semua itu sudah tersedia, termasuk di puskesmas itu. Kalau untuk di UKS, khususnya yang di MTS ini, kemarin kita juga diajak koordinasi dengan Kemami, suatu ada pemeriksaan dini ya Bu ya, kita juga dini. Gitu. Pokoknya kita sering koordinasi aja, insya Allah bisa kolaborasi, bisa berjalan. Termasuk juga pengelolaan anggaran, walaupun tidak maksimal, tapi kan pasti semua kalau ada kretek itu kita bisa jalan. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini Bu Mami, nah dari pembina baik itu termasuk Stikes, PKK, LBS, termasuk yang penguasa wilayah ini sudah mendukung. Nah, masih ada apa harapan, inspirasi apa hingga memotivasi kader-kader untuk terus. Jadi jangan sampai ganti kepala, ganti camat, termasuk ganti pembina UKS, sistem terus berubah atau mandek. Nah, apa harapannya? Sebenarnya sangat-sangat besar harapan kami Pak, yang namanya dari tim pelaksana itu dukungan penuh dari tim pembina, khususnya dari tim pembina kecamatan. Ini kami sangat mohon program-program yang ada di madrasah ini didukung penuh, sehingga begitu ada kunjungan itu ada kebutuhan kami, kemudian ada istilahnya evaluasi Pak Wipin, itu tidak rumpang gitu.
Jadi tidak rumpang, jadi di bawah jalan, tapi kemudian jangan sampai di bawahnya sudah jalan bagus, kita terputus di tengah karena kurangnya koordinasi. Jadi kami sangat-sangat berharap mohon program-program yang ada di madrasah ini didukung sepenuhnya, Bu. Dan itu pun bukan hanya salah di kecamatan, tapi di kabupaten, Pak Wibit. Sangat-sangat berharap semoga yang namanya UKS ini tetap hidup. Apapun yang akan terjadi, siapapun pemimpinnya, jangan sampai ada perubahan di pelaksanaan trias dan 8 gol itu, Pak. Terima kasih itu. Baik, sahabat sehat, itulah dialog kita untuk mendukung Kabupaten Banyuwangi Sehat yang diawali dari lembaga pendidikan sebagai salah satu tatanan Kabupaten Sehat. Baik, kita yel-yel. Sehat dimulai dari saya. Rokok no, narkoba no, kenakalan remaja no, HIV AIDS no, prestasi oke. UKS yes, action. Banyuwangi Jenggiratani. Mari terus bergandeng tangan, gotong royong, sinergi, kolaborasi untuk kesehatan dan martabat bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.